Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman kru karakter yang pada hari ini sudah join di live Instagram kru karakter ya. Saya sapa dulu, ada akun dari Lilis dan Sulistiawati .7583 dan juga Vera Syafitri, ada Vistiat Miningsi, selamat bergabung. Ada akun dari U_lucu juga selamat bergabung. Siang hari ini teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya, kita akan live Instagram dengan seorang pendiri Semedi. Semedi, apa sih Semedi itu ya kan? Mungkin banyak orang yang tidak tahu juga. Dan sambil menunggu beliaunya, saya infokan terlebih dahulu kepada teman-teman, nanti boleh bertanya terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu tentang self healing. Apa sih self healing gitu? Banyak teman yang bertanya-tanya. Oke, baik, atas akun U_lucu ingin bergabung tapi untuk saat ini belum bisa. Iya, di antara teman-teman mungkin sering kali mendengar self healing gitu kan. Sudah tidak asing lagi bagi banyak orang mendengar kata self healing, tapi apakah pengertiannya teman-teman sudah mengerti gitu? Sekalipun mungkin banyak sekali artikel yang menuliskannya, tapi siang hari ini kita akan membahas langsung dengan seorang yang bisa kita bilang lebih ahli ya untuk menjelaskan tentang self healing itu. Sambil menunggu Kak Bagus Herwindro bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada akun Basilia Subianti Ombali, selamat bergabung, selamat siang. Ada Mas Agus Purnama 81. Oke, baik, sudah bergabung Kak Bagus Herwindro, saya undang untuk bergabung. Baik, senang sekali ya teman-teman, di hari Sabtu sekalipun weekend kita masih bisa belajar nih bersama kru karakter, membahas mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Oke, sudah bergabung di sini Kak Bagus. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Halo, selamat siang, Assalamualaikum. Oke, baik. Di saya pasti loading ya, mungkin karena hambatan jaringan. Alhamdulillah kita bisa bertemu sekalipun secara virtual ya, karena kondisi saat ini yang mengharuskan kita di rumah aja. Meski begitu tidak mengurangi keinginan kita untuk belajar terus gitu. Baik, Kak Bagus Herwindro, founder Ya, Semedi, Seni ya, Memberdaya Diri. Menarik sekali ya namanya, founder memberdaya diri. Dan seperti judulnya pada siang hari ini, yaitu self healing. Begini Kak, mungkin ya. banyak orang yang sering sering sekali mendengar self healing gitu. Mending lo chill deh gitu. Healing yourself lah. Tapi mungkin masih banyak orang yang tidak mengerti makna dari self healing itu seperti apa, wujudnya bagaimana gitu. Dan Kak Bagus sebagai founder Semedi, memberdaya diri, di mana judulnya ada self, diri ini juga mungkin ada kaitannya. Boleh dijelaskan Kak Bagus? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Gini ya, jadi tadi kan temanya adalah self healing ya. Jadi kita harus samakan definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan self healing ini? Karena saya yakin di antara teman-teman semua juga yang mungkin sedang menyaksikan ini secara live ataupun rekamannya, mungkin merasa sudah memiliki, aku punya kok teknik self healing gitu kan, macam-macam lah. Saya yakin semua sudah banyak belajar. Cuman di sini kita harus memberikan batasan problematik yang bisa ditangani dengan self healing itu seperti apa, dan self healing itu sendiri
apa definisinya? Itu yang pertama ya. Jadi self healing ini kan sebuah pendekatan, sebuah pendekatan. Nah, kira-kira selain pendekatan self healing yang menjadi apa namanya lawan katanya, kira-kira apa pendekatan apa? Menurut Mbak, Destroy? pendekatan apa? Oh, destroy, bukan, bukan, Bukan ya? bukan. Jadi kalau menurut persepsi Anda, self healing itu apa sih? Nah, ini kan kita harus samakan persepsi dulu nanti biar enak ngobrolnya. Kalau dari sudut pandang saya Menurut Anda self healing lebih apa? Baik. gitu. Mm-mm. Kalau dari sudut Halo. pandang saya, self healing itu seperti memperbaiki Ya, diri. memperbaiki diri ya. Oke. Memperbaiki diri oleh siapa? Mohon maaf Kak Bagus, mungkin boleh diulang karena Iya, ini jaringannya kok ini jaringannya ya. kurang bagus. Sebentar, sebentar saya ceknya dulu. Di sini lancar kok. Oke. Jadi gini, intinya gini, self healing itu kan kita lakukan sendiri. Mhm. Self itu kita lakukan sendiri. Nah, lawan dari self healing apa? Pendekatan apa? Kalau menurut saya, ini adalah sebuah pendekatan self healing. Di sisi yang lain ada pendekatan yang namanya pendekatan klinis, gitu ya. Jadi ada pendekatan self healing, ada pendekatan klinis. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah matanya. Artinya mata yang dipakai untuk healing itu matanya siapa? Gitu. Jadi kalau kita ngomong self healing, berarti kita, kalau saya melakukan self healing, berarti saya harus menggunakan mata saya. Beda dengan klinis. Nah, kalau klinis itu kan pendekatannya ada konselor, ya, ada psikoterapis, kan gitu tuh. Jadi mereka yang apa melakukan healingnya. Tapi kalau self healing itu artinya seseorang itu harus mempunyai mata kesadaran untuk bisa melihat, untuk bisa menyadari apa sih yang menjadi masalah saya. Sehingga dengan seperti itu minimal tahu, kalau sudah tahu masalahnya kan bisa mencari solusi. Jadi solusi ini tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah ada jika masalahnya saja itu tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi self healing itu mutlak harus membutuhkan kemampuan untuk menyadari dirinya, menyadari apa sih masalahnya, gitu ya. Nah, kemudian ini juga beda dengan yang namanya self curing, ya. Kelihatannya sama, tapi sebenarnya esensinya beda antara self healing sama self curing. Jadi kalau self healing, kalau bagi saya itu bukan sekedar mengobati, ya, bukan sekedar mengobati, tapi menyembuhkan. Bedanya apa antara mengobati sama menyembuhkan? Kalau mengobati itu sebatas merawat penyakitnya atau sebatas menghilangkan atau mengeliminir gejala-gejalanya. Itu mengobati, ya. Tetapi kalau ini kita namakan sebagai self healing, artinya apa? Harus bisa menyembuhkan. Tidak sekedar mengeliminir gejala-gejalanya. Nah, bagaimana bisa menyembuhkan? Ya berarti harus tahu akar persoalannya itu apa. Nah, itu. Dari sini dulu mungkin ada tanggapan. Jadi ini kita harus samakan persepsi dulu nih. Self healing itu apa sih gitu loh. Ada tanggapan mungkin? Baik. Ada yang mungkin didiskusikan, silakan. Yang saya terima tadi adalah bahwa self healing adalah bukan sekedar mengobati tapi Ya, menyembuhkan. Berarti menjadikan sesuatu yang betul. awalnya sakit gitu, terus akhirnya jadi Ah, sembuh. Uh, sembuh, betul. kadarnya lebih lebih naik naik level daripada mengobati. Nah, yang jadi pertanyaan di sini konteks sakitnya ini sakit yang seperti apa ya Kak Bagus? Ya, ini tadi sudah ada istilah naik level, kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah ngomong level, itu memang kedalaman. Itu adalah sebuah dimensi, ya. Nah, konteksnya apa? Konteksnya sakit. Nah, sekarang sakit. Sakit itu kalau persepsi secara umum, ya sakit, yang sakit apa? Badannya, kan gitu tuh. Yang sakit adalah badannya. Tetapi
tentu saja kalau kita melihat penelitiannya bahwa kalau penyakit fisik itu kan 95% karena apa? Karena apa? Karena psikis kan penyebabnya, ya. Jadi jadi sebenarnya sakit yang ada di badan kita, kalau kita ngomong masalah sakit ya, sakit ini bisa dalam arti yang luas. Jadi tidak hanya dalam level badan atau tubuh, tapi juga bisa terjadi karena level di jiwa. Makanya kalau ada yang dinamakan, diistilahkan dengan apa? Psikosomatik, kan gitu loh. Penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Jadi ada gangguan kejiwaannya. Jadi yang bermasalah jiwanya. Nah ini kan level antara badan tubuh sama jiwa ini sudah beda dimensi. Nah yang disebut self healing itu yang mana? Kalau misalnya ya, misalnya, aduh aku pusing nih, kemudian aku beli obat bebas di apotek, aku minum. Aku nggak usah ke dokter, berarti aku bisa self healing. Apakah seperti itu pengertiannya? Tentunya tidak loh. Karena itu mengobati. Itu mengobati di tataran fisik. Tetapi kan belum tentu penyebabnya di tataran fisik. Karena bisa jadi di tataran psikis ya. Jadi ada dia punya problematika sehingga apa? Terjadi gangguan dalam pada tubuhnya. Nah ini kan sudah menunjukkan level. Sudah menunjukkan level. Nah kalau kita ngomong self healing itu kita ada dua paradigma untuk healingnya, yaitu lokal atau non lokal. Nah seperti itu. Kira-kira sudah pernah dengar nggak? Kalau lokal itu seperti apa? Kalau non lokal seperti apa? Kalau dari saya pribadi untuk pembagian istilah-istilah paradigma ini saya baru menemukan di live Instagram Kru Karakter bersama Kak Bagus. Oh gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau lokal, masalahnya di dimensi apa, penyelesaiannya di dimensi yang sama juga, itu namanya lokal. Jadi kalau misalnya gini, saya sakit nih, atau apa, misalnya diare, atau apa, atau pusing, ini kan dimensi yang sakit kan dimensi fisik, dimensi tubuh kan. Saya ke dokter, saya dapat obat, saya minum obat. Itu namanya lokal. Karena apa? Masalahnya pada tubuh, kemudian saya minum obat. Obatnya juga untuk tubuh. Itu namanya lokal. Ya. Ini yang saya namakan dengan apa? Dengan mengobati penyakit. Cuman mengeliminir apa? Gejala-gejalanya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Contohnya gini ya, misalnya nyeri di gigi, nyeri di kaki, misalnya nyeri di sini. Obatnya apa kalau dari dokter? Ya, yang biasa-biasa aja lah. Kalau nyeri apa misalnya? Pakai apa? Biasanya dikasih apa kalau obat nyeri? Mungkin paracetamol itu juga pereda panas dan pereda. Ya, ya itu paracetamol ya. Oke, kita coba lihat dari paracetamol. Nyerinya di kaki, paracetamol. Nyerinya di gigi, paracetamol. Nyerinya di mana lagi? Di tangan, paracetamol. Emangnya paracetamolnya tahu nyerinya di mana? Dia kan cuma mengurangi respon otak terhadap rasa nyeri kan? Bener nggak? Artinya penyakitnya kan bisa jadi masih ada, gitu loh. Ya, masa sakit? Paham ya? Jadi inilah yang disebut lokal, ya, pengobatan lokal. Jadi cuma sekedar meredakan gejalanya, tetapi belum menyembuhkan, seperti itu, ya. Nah kemudian misalnya gini, saya punya problem karena saya misalnya ini ada seseorang mengalami problem kecemasan, sehingga dengan kecemasan itu menyebabkan apa? Ada reaksi fisiknya, misalnya apa? Jantungnya berdebar-debar kan gitu toh. Jadi kayak aritmia. Kemudian kalau jantung berdebar-debar, kemudian tensinya tinggi. Jadi yang secara fisik dideteksi secara mungkin itu hipertensi atau aritmia, ternyata itu cuma akibat saja. Sebagai apa? Sebagai akibat dari kecemasan yang dialami oleh seseorang. Berarti problem dasarnya di mana? Kan bukan di fisik, tetapi di psikis, di kejiwaannya. Kan gitu toh. Nah, sekarang sama juga, oh ini berarti problemnya psikis ini. Problemnya psikis. Datanglah mungkin ke
konselor ya, ke psikoterapis. Yang diterapi apanya? Yang diterapi apanya? Mentalnya, dirinya. Mental ya, mental kan ya. Mental ini kan tataran jiwa ya. Ini sama juga. Menurut saya ini masih lokal. Kenapa? Karena yang bermasalah kan mentalnya, psikisnya, ada limiting belief. Dia mengalami gangguan kecemasan, kemudian datang ke konselor, ke psikoterapis. Yang diterapi apanya? Jiwanya. Itu masih sama levelnya. Ini masih lokal. Kenapa? Misalnya ya, cemas. Nah, yang biasa dilakukan kan cuma gini aja, mengkondisikan. Mengkondisikan apa? Masalahnya apa? Cemas. Oh, mengkondisikan cemasnya. Misalnya kan kita hitung intensitas emosinya berapa? Berapa sih kecemasannya? 0 sampai 10. Kalau 10 itu ya parah banget ya itu ya. Nah, ini kan dikondisikan. Dari 10 biar bisa turun jadi 7, jadi 5, kan itu tuh. Jadi 4 atau kalau dianggap berhasil itu 0. Biasanya kan gitu kan. Ya. Nah, ini juga lokal. Kenapa? Ini cuma sekedar pengkondisian emosi. Hanya mengeliminasi gejala-gejala kejiwaannya saja. Gitu. Ya. Jadi ini masih pengobatan lokal. Ya, masih lokal. Jadi jiwa yang bermasalah, organnya apa sih kalau jiwa itu? Kan beliefnya. Beliefnya yang di otak-atik. Beliefnya yang dicoba dikondisikan. Dari tingkat emosi segini turun 10 jadi berapa? 8. Oh, masih sikat lagi. Nah, metodenya kan macam-macam. Nah, ini saya kira ini bukan belum menyentuh inti dari healing. Karena healing itu memang harus menyembuhkan, tidak sekedar mengobati. Ini masih self curing ya, masih self curing. Jadi untuk masih sebatas meredakan atau mengeliminasi gejala-gejalanya tanpa mengetahui sebenarnya di mana sih gitu loh ya. Jadi kalau orang kita sudah ngomong self healing itu harus bisa menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kalau dengan bantuan orang lain nanti akhirnya pendekatannya pendekatan klinis. Maka seseorang yang sudah mampu melakukan self healing ini bisa diterapkan untuk klinis, tapi nanti klinisnya bukan sebagai konselor atau sebagai terapis, tetapi fasilitator, ya, memfasilitasi klien, memfasilitasi seseorang untuk dia bisa melakukan self healing sendiri. Nah, sementara ini dulu, monggo kalau ada yang ditanyakan sebelum kita lebih dalam lagi ya. Oke, ini masih di tahap yang lokal tadi ya Kak Bagus, bahwa kalau lokal itu meredakan gejala gitu dan menstimulus otak itu dengan obat dan sakitnya apa gimana belum sampai ke situ. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari viewer live Instagram kita siang hari ini. Saya bacakan dari akun Ngaji Jodoh. Wah, bagaimana cara mengobatinya yang terkait psikosomatis tadi Pak Bagus sangat menarik sekali pembahasannya. Oke. Baik. Ya, ini ada pertanyaan bagaimana sih cara mengatasi problem psikosomatis ya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kalau kita sudah ngomong cara itu kan berarti metode kan. Gitu. Kalau kita sudah ngomong cara itu metode. Sebenarnya metode apapun bisa. Mungkin kalau yang sudah punya bekal untuk aku sudah pernah belajar nih EFT, aku sudah pernah belajar nih SEF, aku sudah pernah belajar ini itu sebenarnya bisa digunakan semua. Cuman kalau menurut saya kita lebih fokuskan lagi. Fokuskan bagaimana kalau metode itu mudah. Saya jamin mudah. Anda belajar metode gampang. Tetapi masalahnya apakah metode itu selalu menjamin keberhasilan penyembuhan? Nah, ini kan harus terukur. Ini harus terukur. Jadi, kalau menurut saya, ya mohon maaf, ini pandangan saya dan pengalaman saya selama ini, memegang metode itu saja belum cukup. Kenapa? Kalau metode itu kan berarti apa namanya ya? To do kan, doing ya. Nah, kalau kita ngomong self healing itu kita harus menjadi, harus to be, harus being.
menjadi apa? Kayak misalnya seperti ini, psikosomatis. Psikosomatis itu kan permasalahan fisik yang disebabkan oleh psikis, ya. Jadi yang mengalami gangguan sebenarnya apanya? Jiwanya. Kan gitu kan? Yang mengalami gangguan jiwanya. Nah, sekarang kan kita, oh ini Oke, baik teman-teman, sepertinya gangguan jaringan lagi dialami Kak Bagus. Mungkin sambil menunggu jawaban dari Kak Bagus tentang pertanyaan bagaimana cara mengobati terkait psikosomatis. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu psikosomatis, tadi dijelaskan Kak Bagus adalah sakit fisik yang disebabkan oleh psikis gitu. Dan detailnya seperti apa? Oke, baik, Kak Bagus terlempar. Uh, Oke, akan saya undang lagi karena memang hambatannya jika kita jarak jauh ya begini adalah terputus ya. jaringan terjadi. Oke, baik Kak Bagus sudah bisa terhubung lagi dengan kami. Ya, Boleh ya. dilanjutkan tadi terkait psikosomatis yang ditanyakan oleh akun Ngaji Jodoh. Oke. Saya ulangin lagi ya. Jadi gini, psikosomatis itu kan berarti gangguannya di mana akarnya? Di jiwa loh. Di jiwa. Nah, sekarang kita sebenarnya harus tahu dulu artinya jiwa itu apa sih gitu loh. Jiwa itu apa? Jadi kalau kita tidak tahu tentang definisi, kita akan susah. Waduh, jiwaku ini terganggu ini loh. Jiwa itu apa dulu gitu loh. Jangan kita ngomong ya, tetapi kita tidak tahu maknanya. Kita tidak mendefinisikan dengan baik karena kekeliruan pendefinisian akan menyebabkan kekeliruan berikutnya. Ya. Jadi kalau kita ngomong jiwa, ya jiwa itu kan menurut saya jiwa itu hanya sebatas rasa. Jadi jiwa itu apa sih? State of mind. State of mind itu apa? Kolaborasi antara pikiran, perasaan, dan fisiologis tubuh. Jadi misalnya gini, psikosomatisnya apa misalnya? Ngalami fobia atau trauma kan gitu toh. Saya pinjam juga istilahnya dari Ki Ageng Surya Mentaram ya, tokoh filsuf Jawa. Jiwa itu beliau istilahkan sebagai kromodongso ya. Jadi catatan eksistensi bahwa sebagai apa gitu, sebagai apa gitu kan. Jadi misalnya gini, saya punya trauma trauma kejiwaan karena saya pernah dimarahi guru saya di depan teman-teman saya yang lain. Nah, itulah. Berarti di sini kan jiwa saya terluka, ya kan? Jiwa saya terluka. Yang terluka itu jiwa yang mana? Jiwa yang sebagai apa berarti? Jiwa yang sebagai murid dari guru saya. Nah, ini harus clear dulu pendefinisiannya. Jadi jiwa yang catatan eksistensi sebagai apa? Itulah jiwa. Jiwa itu sebatas rasa. Sehingga waktu saya dimarahi guru, apa yang terjadi? Jiwa saya langsung mengalami apa? Emosinya apa misalnya? Takut, malu, jengkel, itu kan emosinya. Pikirannya apa? Waktu saya dimarahi, bisa nggak saya mikir? Oh, nggak bisa. Pikiran saya jadi kacau. Terus fisiologisnya apa yang terjadi? Jantung saya berdebar-debar. Terus keringat saya keluar, dingin. Nah, ini yang namanya jiwa. Ekspresinya itu. Jadi apa? Kolaborasi antara pikiran, perasaan, kemudian fisiologis tubuh dalam menghadapi sesuatu. Itu jiwa. Jadi artinya kalau kita mau menyembuhkan, ya kita sadari dulu bahwa sebenarnya kita ini yang mana? Ini pertanyaan mendasar. Jadi kesembuhan itu sebenarnya tidak perlu obat, tidak perlu terapis. Tetapi kita bisa menyingkap, bisa menjawab, who am I? Sebenarnya aku ini siapa? Gitu. Ya. Jadi misalnya mbaknya namanya siapa? Aku lupa. Tadi namanya siapa mbaknya? Panggilannya siapa nama panggilan? Siapa? Smita ya, Smita. Sita. Smita. Mita, oke. Kalau saya tanya, Mbak Mita itu siapa? Coba saya tanya, Mbak Mita itu siapa? Ini menurut saya sendiri ya Pak. Loh, terserah. Menurut orang lain juga boleh. Oke. Ya.
Saya makhluk hidup. Oh, makhluk hidup. Oke. Makhluk hidup yang Iya, mana? Makhluk hidup yang yang mana? Lah ya, yang namanya Mita itu yang mana coba? yang disebut manusia yang saat ini pakai kerudung berwarna hijau sedang melakukan live Instagram bersama Kak Bagus. Itu Mita, itu Mita. Coba ditunjuk. Mita yang mana? Mita yang mana? Mita itu yang mana? Ditunjuk. Yang ini, Kerudungnya, yang mana? yang ini, yang sedang berbicara saat ini. Yang Yang ini, sedang berbicara. Yang ini. Yang mana itu coba? Apakah keseluruhan kerudungnya ini. itu Mita? Keseluruhan. Keseluruhan. Iya, jadi Mita Nah, ini adalah ini sama. ini. Nah, bisa nggak nunjuk? Mita itu yang ini loh. Mita itu yang ini gitu. Kalau ditunjuk satu poin aja ya ini yang ini. Oh gitu. Oke, misalnya gini. Oke, saya ambil tadi ada pernyataannya. Mita itu yang ini keseluruhan kan gitu dah. Oke, Mhm. ini Mita semua ya. Oke, jadi yang di sini Mita semua. Oke. Nah, kemudian kapan terakhir potong kuku? Potong kuku terakhir kapan? Aduh, saya lupa. Mungkin minggu lalu. Minggu lalu. Oke, minggu lalu potong kuku ya. Minggu lalu potong Mhm. kuku ya. Berarti kukunya ada yang jatuh dong, ada yang kepotong. Ya. Ini Mita potong kuku, kukunya jatuh. Apakah yang jatuh kukunya itu Mita? Dulunya iya, waktu bergabung itu kukunya Mita. Tapi ketika sudah jatuh, sudah kuku aja. Namanya kuku. Eh, terus yang jatuh Mita bukan? Nah, bingung toh? Iya, jadi Mita tuh label. Iya. Untuk orang tuh nggak Oke. ngerasain. Ah, makanya inilah yang kenapa orang itu tidak sampai pada self healing yang sesungguhnya. Kenapa? Untuk mendefinisikan dirinya saja bingung. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga? Belum. 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 Orang tua masih ada? Ada. Ada. Oke. Pernah nggak kelepasan ngomong sama ayah atau ibu marah gitu? Pernah Mohon nggak? maaf kan? Nah, pernah Pernah bertanya ke nggak orang tua. kelepasan apa ngomong apa marah sama ayah atau ibunya? Pernah? Marahnya kayak marah jengkel gitu, empet gitu. Bukan marah Iya, yang empat marah-marah ya. enggak. Oke, empat. Tapi pernah ya? Pernah ya? Hmm, Oke. pernah. Nah, setelah itu pernah nggak nyeselin apa yang dijengkelkan itu? Iya ya, ngapain kok aku Enggak. jengkel ya tadi sama ayah? Oh nggak pernah nyesel. Luar biasa. Tidak menyesal yang karena saya tidak marah-marah yang Oh merugikan gitu. orang lain ya menurut saya gitu. Kalau misalnya marah sama temannya pernah nggak? Marah sama temannya, marah-marah gitu, atau sama adiknya atau sama kakaknya? Pernah tapi tidak yang marah-marah meluap-luap gitu nggak sampai. Ya. Pernah nyesel nggak? Ngapain ya? Kok aku marah gitu? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi gini, maksud saya gini. Kalau saya tidak berlebihan gitu. Oh gitu. Jadi ya sudah biasa aja ya, biasa aja gitu ya. Oke. Jadi gini, Eh, se- sebenarnya kuncinya gampang. Kuncinya gampang. Ini saya ringkas saja ya, karena waktunya juga tidak banyak ya. Nanti kalau mau diskusi bolehlah ketemu sama saya ya. Artinya bagaimana sih langkah untuk self healing? Tinggal kita menyadari saja. Secara praktis gini. Yang sakit apanya? Yang sakit apanya? Misalnya kita ngomong secara fisik dulu ya. Aduh, kakiku sakit. Ya. Nah ini harus segera dipisahkan bahwa dalam mengalami sakit itu ada dua pihak. Ada yang dirasakan, ada yang merasakan. Yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Sakitnya. Mhm. Sakit ya. Pernah nggak sakit? Sakit apa sih coba? Sakit apa? Pusing misalnya, pusing. Pusing pernah nggak?
Pernah. Pusing pernah. Oke. Saat Anda pusing, apa yang Anda lakukan? Aduh, pusing. Cari obat, minum jamu, Diri cari tukang dulu, pijat. tidak langsung berarti. Oke, ngapain? Berdiam Berdiri diri, dulu. Terus berdiam kalau diri gitu. ah, Kalau bisa sudah sembuh tidak nggak? terpakai lagi, baru minta pertolongan, entah ke dokter, entah berobat sendiri gitu. Oke. Nah, itu artinya saat kita pusing, itu kita terserap kan di rasa sakitnya. Aduh, pusing. Ya. Jadi Mhm. self healing itu kemampuan untuk membedakan, memisahkan. Jadi sebenarnya kalau pusing itu yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Pusing Sakit di kepalanya, sakit di kepala. di kepalanya kan. Yang Mhm. dirasakan apa? Pusing. Pusing ya. Yang dirasakan pusing. Yang merasakan Mhm. siapa? Yang merasakan siapa? Kepala orang yang pusing, kepala Enggak lah orang ya. yang Kalau pusing. kalau Anda sedang pusing, yang Mhm. merasakan pusingnya siapa? Saya. Yang merasakan pusingnya siapa? Saya. Yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Pusing. Pusing. Oke. Aha. Berarti antara saya sama pusing ini beda atau sama? Berbeda. Berbeda. Berarti kalau berbeda, saya sakit enggak? Saya pusing enggak? Saya pusing enggak? Karena merasakan. Saya pusing enggak? Sayanya enggak, kepalanya yang Lah pusing. ya sudah. Iya sudah. Paham ya? Ya, ini Tapi kita saya kan sebenarnya pusing itu. mudah. Mhm. Nah, ini karena tidak terlatih. Kita terserap, stimulus respon artinya. Waktu kita pusing, kita terserap. Waktu kita marah, kita tidak menyadari bahwa sedang mengalami kemarahan. Marah ya marah aja. Kita sedih, sedih, sedih aja. Jadi artinya sebenarnya tahap pertama, cobalah pakai logika bahasa aja. Logika bahasa itu ada subjek, ada objek. Antara subjek Mhm. sama objek ini berbeda atau sama? Jelas berbeda kan? Jadi saat kita mengalami sakit, langkah pertama apa? Pisahkan. Loh, yang sakit ini kan cuma sekedar rasa yang aku rasakan. Yang merasakan siapa? Aku. Berarti aku sakit enggak? Ya enggak loh. Sakit itu kan cuma sekedar rasa yang kurasakan. Yang merasakan siapa? Saya. Subjeknya siapa? Saya. Objeknya apa? Sakit. Artinya, aku sakit enggak? Saya sakit enggak berarti? Saya sakit enggak? Kalau dirasakan sakit, ya sakit. Oke, baik. Kak Bagus sudah terhubung lagi Gimana? terkait sakit. Jadi Aha. sekali lagi ya bahwa Mhm. dasar untuk memahami diri ya. Kita mulai level kita pakai logika aja lah. Makanya kan apa namanya ya? Ini logika ini susah dipakai kalau masih banyak trauma kejiwaan terjadi. Jadi otak reptilnya masih banyak terluka. Jadi gini, pakai aja logika bahasa. Ada subjek, ada objek ya. Oke. Anda pernah berpikir nggak? Anda pernah berpikir? Mhm. Anda pernah berpikir? Iya, pernah berpikir. Oke, teman-teman, ini bahasanya menarik sekali, tapi karena gangguan jaringan, jadi sedikit terhambat. Begitu. Untuk pertanyaan yang belum dibahas, mungkin sudah silakan. Oke, baik. Kak Bagus, jaringannya sudah kembali stabil, begitu. Pertanyaannya, apakah pernah berpikir? Iya, saya pernah berpikir. Tapi apakah menyadari sedang berpikir? Enggak, mikir ya mikir aja. Tidak pernah mengamati pikiran. Benar nggak? Mengamati pikiran saat berpikir, tidak pernah. Nah, enggak pernah. Artinya subjek terserap ke dalam objek. Itulah yang awal mula. Jadi awal mula segala permasalahan itu karena kita tidak berjarak dengan diri kita sendiri. Saya kasih clue-nya deh. Misalnya gini, saya punya masker ini ya, masker. Ini kan berarti objek, ya. Ini objek ya. Masker ini saya pakai.
bisa saya lepas ya. Ini kan objek. Subjeknya siapa? Subjeknya saya. Ya, ini saya ringkas saja. Apakah saya masker ini? Apakah saya adalah masker ini? Iya atau tidak? Bukan. Bukan. Apakah masker ini adalah saya? Bukan. Bukan juga. Tetapi masker ini adalah bagian dari saya. Sehingga saya ngomong, ini masker saya. Paham nggak? Paham ya? Oke, berarti subjeknya siapa? Subjeknya saya. Ya. Objeknya mana objeknya? Objeknya masker ini. Paham ya? Paham ya? Artinya antara subjek sama objek beda nggak? Berbeda. Jelas berbeda. Oke. Ini mudah. Kenapa? Objek ada di luar diri saya. Nah, sekarang masalahnya, akar permasalahan yang tidak pernah dibahas, yang tidak pernah ditelusuri adalah saat kita tidak pernah menyadari subjek dan objek yang ada di dalam diri kita sendiri. Pikiran itu apakah saya? Pikiran saya apakah saya? Coba, pikiran saya apakah saya? Pikiran saya apakah saya? Pikiran saya apakah saya? Bisa jadi ya karena bagian dari saya. Loh, jawab aja yang jelas. Jangan bisa jadi jawaban itu cuma ya sama tidak. Nah, ini memang makanya susah ini. Ya. Saya punya pikiran. Pikiran ini apa saya? Pikiran itu saya atau bukan? Pikiran apakah saya? Nah ini loh, pentingnya membahas Bukan. subjek ini aja. Ini bukan. Saya, Bukan. pikiran, apakah pikiran itu saya? Bukan. Bukan apa? Iya. Bukan. Pikiran bukan saya. Pikiran bukan saya. Apakah saya adalah pikiran? Saya bukan pikiran. Bukan pikiran. Tetapi pikiran adalah bagian dari saya. Berarti yang subjek siapa? Yang subjek yang mana? Yang subjek yang mana? Saya. Yang saya. Yang objek? Pikiran. Yang objek? Pikiran. Pikiran. Paham ya? Ini harus ada pemisahan yang jelas. Ini adalah dasar dari self-healing. Saat seseorang tidak pernah menyadari seluruh instrumen dalam dirinya, self-healing tidak akan pernah menyembuhkan. Hanya sekedar mengobati, hanya sekedar mengkondisikan emosi itu saja. Nanti pasti kambuh, tidak akan pernah tuntas. Sama juga misalnya tanya, Anda punya perasaan? Oh punya. Apakah perasaan saya itu adalah saya? Ya bukan. Apakah saya adalah perasaan? Bukan. Tapi perasaan adalah bagian dari saya. Sehingga subjeknya saya, objeknya adalah perasaan. Paham ya? Jadi kalau kita sudah mulai berpikir gitu, kita akan mulai apa? Memisahkan mana yang objek dalam diri saya, mana yang subjek. Nah, gampangannya apa? Objek itu sesuatu yang bisa diamati, bisa dilihat, bisa dirasakan. Artinya pikiran bisa diamati nggak? Cobalah kita berpikir. Saya ngomong ini sambil ngamatin terus. Oh, ini bagus lagi ngomong ini. Bisa diamati nggak? Anda sudah bernapas belum? Nah, ini pertanyaan dasar biasanya sama teman-teman. Anda bernapas nggak? Sudah bernapas belum? Sudah bernapas belum? Tapi nggak sadar toh? Tapi nggak sadar toh kalau bernapas? Iya. Iya. Nggak sadar toh? Iya. Pastilah. Bernafas aja gitu. Ya, pasti. Berarti kan nggak pernah disadari. Nah, itulah ketidaksadaran, ketidakhadiran. Ya. Jadi kita berpikir tapi tidak pernah menyadari pikiran. Kita mempunyai suatu emosi tapi tidak pernah menyadari emosi itu. Jadi tidak ada pemisahan. Nah inilah yang menyebabkan apa? Segala macam problematika susah diselesaikan. Inilah menyebabkan apa? Menyebabkan sakit. Makanya tadi kalau saya bilang, lokal itu apa? Lokal itu cuma di level yang sama. Sebenarnya kalau kita ngomong self-healing, kesadaran kita harus di atas itu semua. Kita harus melampaui, oh yang bermasalah ini kan jiwaku. Aku bisa melihat jiwaku. Oh ini yang bermasalah. Dia kan sekedar jiwa, bukan aku kok itu. Aku marah sama orang tuaku loh. Itu kan jiwamu sebagai anak yang merasa kepentinganmu tidak diakomodir oleh orang tua. Kan aku bisa melihat loh ini loh. Oh ini bukan aku, itu sekedar jiwaku.
Nah, itu prinsip self healing itu seperti itu, bisa memisahkan instrumen-instrumen dalam diri bahwa siapa objeknya, siapa subjeknya. Sehingga apa? Saya selalu berperan sebagai subjek. Bagaimana saya bisa menyadari bahwa saya subjek? Berarti apa? Ya kita sadari yang objek. Objek itu apa? Segala hal yang masih bisa dirasakan, masih bisa dilihat, masih bisa diamati, itu objek. Jadi kalau misalnya saya sakit, uh, sakit misalnya kayak tadi, saya pusing. Loh, ini kan sekedar rasa yang dirasakan, yang merasakan siapa? Saya. Jadi antara sakit sama saya beda. Nah, Anda bisa memisahkan seperti itu aja, biasanya terjadi autoregulasi, langsung terjadi kesembuhan spontan. Kalau nggak percaya, kapan-kapan dicoba sakit, oh dia mati aja loh, itu kan bukan aku. Ini kan tubuhku, ini tanganku, tapi bukan aku gitu loh ya. Jadi kalau ngomong sama saya tentang self healing, itu kuncinya adalah kita harus bisa menemukan who am I, saya ini yang mana. Tetapi sederhana, pisahkan aja antara rasa yang dirasakan dengan rasa yang merasakan. Yang merasakan itu subjek, yang dirasakan itu objek. Nah, selamanya subjek tidak pernah menjadi objek. Jadi aku marah, disadari, naik satu level. Oh, yang marah kan cuma jiwaku, sebatas jiwaku. Nah, sudah, gitu. Nah, artinya Anda pakai metode apa saja, kalau memahami ini, Anda lebih mudah. Kenapa? Naik satu level. Misalnya ya, paling paling umum ya, kan teman-teman banyak yang sudah belajar EFT ya. Nah, kalau bagi saya, sadari dulu apa masalahnya. Nggak usah pakai afirmasi. Tidak usah pakai afirmasi. Anda pasti ada penolakan-penolakan dari dalam. Sudah tapping aja. Tapping, tapi disadari. Ini yang bermasalah siapa sih? Jiwaku. Oh, jiwaku yang ini. Jadi kita seakan-akan melihat diri kita sendiri yang sedang bermasalah. Sambil kita intervensi secara somatik. Jadi setiap ilmu itu ada paradigmanya. Ya. Jadi misalnya, mungkin ada juga yang belajar Ho'oponopono. Apa sih paradigma di balik Ho'oponopono? Tahu nggak gitu? Sistemnya apa Ho'oponopono itu? Gitu. Konstelasi keluarga lah, paham enggak? Kalau paham itu mudah. Makanya kalau self healing dasarnya adalah Anda paham, Anda bisa menjawab siapa dirimu, siapa aku. Nah, itu nanti bisa kita terapkan. Nah, ya, jadi di dalam self healing itu harus ada awareness, kekuatan untuk menyadari apa? Menyadari jiwaku, menyadari tubuhku, menyadari pikiran-pikiranku, sehingga kita bisa naik satu level, kita di atasnya. Kita pada kesadaran subjek itu tadi yang melihat jiwa-jiwa kita bermasalah, yang melihat apa? Tubuh kita bermasalah, ya. Jadi seperti itu. Itu inti dari self healing itu di situ. Kemampuan untuk memisahkan, membedakan antara subjek sama objek. Intinya itu. Kalau tekniknya gampang itu. Pakai teknik apapun bisa dan sangat efektif kalau Anda memahami self healing ini. Jadi yang disembuhkan adalah jiwanya, bukan sekedar pengkondisian emosi. Oh, aku sakit hati, aku nggak bisa memaafkan. Berapa levelnya? 10. Oh, turunkan 5. Ah, sudahlah. Saya banyak teman yang kayak gitu, ya sudah, nanti balik lagi. Kenapa? Apalagi kalau dengan sugesti. Enggak. Kita pakai kesadaran. Karena ini adalah jadi levelnya itu kan kesadaran ruh, kesadaran jiwa, kesadaran badan, kemudian lingkungan. Jadi kalau kita tidak bisa naik ke kesadaran ruh, maka kita akan terserap terus-menerus ke kesadaran lingkungan. Sehingga apa? Stimulus respon. Ada aksi, kita reaksi. Ada aksi, kita reaksi. Kita capek. Kenapa? Kita tidak punya ketenangan. Ya, kita tidak punya ketenangan. Jadi temukan dirimu. Dirimu tuh yang mana? Sehingga apa? Kita, saya, Anda semua selalu berada di atas jiwa-jiwa Anda, berada di atas pikiran Anda. Jadi sebenarnya Anda cuma sebagai pengamat atas dinamika yang terjadi di dalam diri Anda. Sehingga Anda akan tenang, tidak mudah kena stimulus respon, tidak mudah bereaksi. Itu adalah kunci dari self healing, ya. Jadi mungkin nanti kita bisa perdalam ini, karena saya tidak akan ngomong teknik ya, teknik itu sudah banyak ya, teknik itu banyak, tetapi yang inti adalah Anda paham self healing itu harus menyembuhkan, bukan sekedar mengobati. Lah, bagaimana menyembuhkan? Anda harus tahu diri Anda yang mana sebagai subjek atas keseluruhan instrumen di dalam diri Anda. Sembuh, selesai ya. Seperti itu saya kira. Oke, baik, Kak. Bagus. Ini menarik sekali ya. Untuk saya pribadi, ini
sudut pandang baru tentang self healing. Jadi menyembuhkan bukan hanya sekadar menyembuhkan ketika kita mengkonsumsi obat begitu, tapi bagaimana ada hal lain yang mungkin banyak orang tidak mengetahui bagaimana membedakan subjek dan objek yang ada pada diri ini begitu. Dan Ya. pertanyaannya cukup banyak, Kak Bagus. Orang-orang tertarik dengan pembahasan siang hari ini. Akan saya bacakan dari saya bacakan yang di atas terlebih dahulu. Mana? Oke, sebentar. Dari ini, akun Vistia Miningsih. Self healing dan mindfulness, adakah keterkaitannya? Self healing dan mindfulness ya. Kalau mindfulness itu bagi saya itu jalan untuk mengalami perbedaan penemuan subjek dalam diri kita. Itu salah satunya bisa ditempuh dengan mindfulness. Artinya mindfulness itu kan ya sudah menyadari semuanya kan, menyadari semuanya. Tapi kan tidak ada fokusnya kemana gitu loh. Jadi mindfulness dinaikkan sedikit. Jadi kita mencari, kita mengalami jati diri kita itu yang mana. Jadi mindfulness sangat membantu untuk melakukan self healing, dalam arti sangat membantu sebagai sebuah upaya untuk menemukan diri kita yang inti yang mana gitu. Karena dengan kacaunya pikiran ini, kita akan susah memasuki keheningan. Sedangkan inti diri kita hanya bisa kita temui dalam diri kita sendiri melalui apa? Melalui keheningan itu. Nah, salah satunya kalau mereka yang terbiasa pakai mindfulness, ya itu bagus saja. Tinggal dinaikkan stepnya, diperdalam lagi. Sehingga, oh ternyata aku yang ini kok. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Oke, baik Kak Fisti sudah mengerti jawabannya ya, keterkaitan antara self healing dan juga mindfulness. Dan dari Ini ada ya, bagaimana bisa melatih menyadari subjek dan objek tadi, kan gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Saya beri satu clue, yaitu jadilah pengamat. Jadilah pengamat, jadilah pengamat. Yang diamati siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita, loh ini aku lagi berpikir ini ternyata. Loh ini aku lagi bicara. Loh ini aku lagi bernapas. Loh ini aku lagi sedang mengalami sesuatu. Nah, itu cara membedakan. Jadi objek itu sesuatu yang masih bisa kita amati, kita rasakan, kita sadari, itu objek. Artinya kalau kita ingin mencari aku ini siapa sih objek? Kita mengamati pikiran, bisa nggak pikiran diamati? Bisa, oh berarti bukan aku, itu objek. Kita sedang mengalami emosi, aku kok sedang marah ya. Jadi makanya gini, orang yang mengalami kemarahan tanpa bisa menyadari, maka yang dilakukan apa? Bagaimana cara saya melampiaskan kemarahan, misalnya kan gitu, marah nih, tapi tidak terserap ke dalam kemarahan, terserap ke dalam jiwanya yang sedang marah itu. Maka yang dilakukan apa? Ya dia melampiaskan kemarahan. Tapi kalau dia bisa mengambil jarak, loh, ini marah kan objek. Yang marah siapa? Aku subjek. Maka dia tidak akan melampiaskan, dia akan berpikir, kenapa kok aku marah? Terus kalau aku sudah marah, terus mau ngapain? Oh mau gini-gini, kan ada jawaban lagi tuh, kan ada dialog internal. Ya kalau sudah mau ngapain? Oh mau gini-gini, terus mau ngapain? Mau ngapain? Ditanya terus gitu. Sampai akhirnya di dalam diri kita tidak ada perlawanan, tidak bisa memberikan jawaban lagi. Sehingga kita paham, kita sebenarnya perlu nggak sih marah itu lah gitu. Jadi intinya, jadilah pengamat. Apapun yang bisa kita amati di dalam diri kita, itu berarti bukan aku. Ya. Itu sekedar objek, dan itulah yang harus kita kelola. Kita bertanggung jawab atas objek-objek ini semua. Seperti itu. Kira-kira gitu praktisnya. Jadilah pengamat, jadilah tukang nyawang, jadilah the observer. Amatilah sendiri pikiranmu, amatilah sendiri perasaanmu, amatilah sendiri seluruh dinamika dalam dirimu. Maka latihannya gampang. Berkekalan hadirlah di dalam nafasmu. Oh ini aku sedang narik nafas ini. Ini aku sedang mengeluarkan nafas. Coba latihan gitu setiap hari. Nanti lama-lama kita akan hadir di dalam diri kita. Masalah pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu kan masalah kehadiran saja. Makanya kalau di dalam misalnya kita karena hipnoterapi itu ada teori bahwa pikiran sadar, conscious mind itu kan cuma 5%.
Yang 95% subconscious mind. Artinya apa? Kalau bagi saya, itu masalah hadir atau tidak, kita sadari atau tidak gitu. Jadi kalau bisa kita balik bahwa sadarnya 95%, gitu. Yang nggak sadar ya sudah 5%. Kita balik persentasenya. Artinya kita selalu hadir di setiap momen. Oh, ini aku sedang bicara, aku sedang live IG, diamati, disadari. Oh, aku sedang berpikir, diamati, disadari. Oh, aku sedang sakit, diamati, disadari. Dengan mengamati gitu saja, ya, itu sudah menyembuhkan 90% selesai. Misalnya Anda misalnya katakanlah ya, sakit fisik apa sakitnya? Oh, di sini. Diam aja diamati. Diamati gitu aja, diamati. Ini kan bukan aku ya. Nah, ini kan cuma sekedar tangan. Tangan kan bukan aku. Diamati aja. Anda terus mengamati, menyadari, sudah selesai. Sembuh, sembuh. Insya Allah. Ya, saya sering itu. Begitu sakit ya. Cuman masalahnya kan tabah atau tidak gitu aja. Misalnya sudah pusing, nggak tabah kan cari obat. Coba diamati aja loh. Ini kan sekedar rasa yang kurasakan, bukan aku ini yang sakit. Kan cuma sekedar kepalaku. Diamati, cari pusat rasa sakitnya. Sembuh. Ya belum tentu, bisa jadi tambah sakit. Kan itu. Tapi artinya gini lah, artinya ayo kita jadi pengamat atas diri kita sendiri, kita berjeda, biar kita tidak terserap oleh pikiran kita, agar kita tidak terserap oleh perasaan kita. Karena kita subjeknya. Berarti artinya kalau saya subjek, artinya sayalah yang harus mengendalikan pikiran saya. Sayalah yang harus mengendalikan emosi saya. Kenyataannya selama ini, kita mengendalikan pikiran atau pikiran mengendalikan kita? Dijawab sendiri masing-masing. Nah, seperti itu. Ya, saya kira gitu. Iya Kak, bagus pertanyaan selanjutnya dari Probolinggo_Uni, bagaimana dengan demensia? Kaitannya dengan self healing, bagaimana penyembuhannya? Ya, demensia ini kan kita bisa lihat apa namanya parameternya kalau secara medis seperti apa? Apakah memang ada kerusakan organnya atau karena apa? Karena demensia ini juga secara psikis itu juga ada penyebabnya. Artinya seseorang tidak berani menghadapi suatu kenyataan itu bawah sadarnya langsung membuat merealisasikan dengan apa? Dengan demensia itu tadi. Jadi sekali lagi bahwa memang harus kita tidak bisa menjawab ini karena ini karena ini karena ini, kita harus lihat detail ya. Tetapi semua penyakit itu memang berawal dari psikis. Siapa yang menciptakan diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Termasuk demensia itu tadi. Apakah ada problematika psikis yang sedang dihadapi? Apakah dia memang menghindari untuk menghadapi suatu peristiwa, menghadapi suatu kenyataan, sehingga apa? Bawah sadarnya mewujudkan dengan menjadikan dia sakit, mengalami demensia. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini kita oncei, istilahnya kita oncei ya, kita detailkan kira-kira apa sih? Nah, nanti baru bisa kita apa namanya? Kita coba berupaya dengan self healing ini. Tapi intinya masalah bisa diupayakan atau tidak, saya kira semua punya kemungkinan ya. Dan paling mudah kalau teman-teman yang saya kira sudah tahu semua, sudah dengan tapping aja, nggak usah pakai afirmasi, nggak usah pakai space, tapping aja. Oke, baik. Kak Bagus, tadi pertanyaan di atas dari akun Uluci. Apa sebenarnya self-healing atau EFT? Apakah EFT bukan masuk dalam self-healing begitu? Oke, ternyata ada gangguan jaringan lagi di Kak Bagus. Dan ternyata terpental keluar. Akan saya gabungkan lagi. Sekali lagi ya teman-teman, untuk yang pertanyaannya belum terjawab, boleh bertanya melalui DM Instagram kami ya. Nanti akan sambungkan langsung dengan Kak Bagusnya. Belum bergabung lagi. Tapi setelah melihat apa yang disampaikan oleh Kak Bagus, kita jadi tahu ya bagaimana bersikap gitu. Bersikap ketika mengalami sesuatu, apa yang harus dilakukan. Dan terkait metode,
Kak Bagus mengatakan kalau ada berbagai macam metode bisa dilakukan terkait self healing ini. Oke, Kak Bagus belum bergabung lagi. Oke, sudah bergabung lagi. Akan saya gabungkan di live Instagram karakter. Baik. Oke, baik Kak Bagus sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Iya. Oke. Mm-mm. Ada yang bertanya dari akun _luci, apakah self healing atau EFT mana tadi di atas? Apakah EFT bukan masuk dalam self healing? Ya, dalam kategori self healing masuk self healing. Tetapi kan tadi seperti awal awal acara ini kan saya minta untuk menyamakan definisi dulu, ini loh ya. Menyamakan definisi dulu. Artinya EFT itu menjadi sesuatu yang sangat efektif saat kita berposisi sebagai pengamat. Jadi kalau kita cuman gini aja, cuman tapping aja ya, tanpa kita mengamati apa sih yang terjadi dalam diri kita. Oke, baik. Kak Bagus mungkin bisa mengubah posisi barangkali jaringannya sedang kurang bagus. Oke, Kak Bagus tadi terpotong karena jaringan yang menghambat perbincangan kita siang hari ini. Ya. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan untuk melakukan self healing, ya self healing, belajarlah selalu untuk menjadi pengamat atas seluruh dinamika yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Dengan mengamati saja itu sudah sangat-sangat membantu untuk penyembuhan 80%. Tinggal nanti sisanya Anda punya metode apa bisa dipakai ya. Jadi self healing ini intinya adalah kekuatan awareness-nya. Jadi kekuatan untuk awas, untuk menyadari apa yang terjadi dalam diri kita. Intinya itu self healing ya. Ya tentu saja ya ini harus diperdalam lagi karena waktu yang singkat ini kan sekedar permukaan. Tetapi yang utama sekali lagi Anda harus paham memisahkan subjek dan objek di dalam diri Anda sendiri dan selalulah menjadi subjeknya. Seperti itu saya kira. Oke, baik Kak, bagus. Karena 1 jam rasanya memang tidak cukup ya kita untuk membahas tentang self healing ini. Dan tadi Kak Bagus bilang ada banyak sekali metode yang bisa dilakukan untuk melakukan self healing. Nah, kalau dari Kak Bagus sendiri, salah satu metodenya nih untuk bisa kita lakukan, kan kita sudah menyamakan definisi dari self healing itu. Salah satu metode yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang awam nih, kita lakukan di rumah aja, ini bisa membantu kita untuk meng-heal diri kita sendiri. Itu yang seperti apa? Oke. Satu, kalau masalahnya masalah psikis ya, masalah psikis apa lagi jengkel, lagi ada fobia, ada trauma, apapun masalahnya, coba diingat-ingat, dirasakan bahwa itu cuma sekedar emosi, sekedar jiwa saya, itu bukan saya ya. Nah kita mengamati, oh ini aku kok lagi gini ya, diamati. Misalnya apa, paling mudah lah marah atau jengkel, diamati jengkelnya, oh iya, diamati jengkelnya, kita lihat, oh ini kan bukan aku, ini cuma sekedar rasanya, rasaku, sekedar jiwaku. Nah begitu kita mengamati, hadirkan kan kemudian kita rasakan di seluruh tubuh. Kira-kira emosi ini, gangguan ini, yang paling terasa di bagian mana? Oh ternyata loh, kok di sini kok nggak enak ya, kok tiba-tiba gatel, garuk aja. Artinya kejadian yang memicu masalah kita itu memorinya tersimpan di bagian tubuh yang ini. Nah kalau gatel digaruk, kalau misalnya cenut-cenut ditabokin gini, itu hilang. Tapi itu tadi kita memposisikan sebagai pengamat ya. Berarti apa, kejadiannya tersimpan di sini. Jadi memori itu tersimpan di seluruh
tubuh random, kita nggak tahu. Karena ada pergerakan subtle energi itu tadi. Saat ada pemicu, dan itu menghambat, jadi blocking energi di situ. Jadi, coba diamati. Oh, emosi ini, di mana letaknya? Ya, ini kita tapping. Ya, kita tapping, kita garuk. Kemudian, yang kalau kita mau mencoba dengan energi, mudah saja kok. Misalnya, kok siniku sakit ya? Ya sudah, diamati saja. Dipegang aja pakai tangan, diamati. Diamati aja. Dipegang. Oh, ini sakit ya? Oke. Diamati ya. Sakit bukan aku. Kan ini kan cuma sekedar tanganku aja. Oke, aku bisa kok menyembuhkan diriku sendiri. Pegang aja. Pegang gini aja. Sambil Anda menyadari nafas. Nah, dicoba. Nanti kan sembuh. Kalau nggak sembuh ya tambah sakit gitu aja kan. Nah, nanti itu pasti terasa itu. Di tangan ada aliran energi dari mana? Dari diri kita sendiri. Itu subtle energi kita sendiri. Nah, rasanya gimana? Nanti terasa macam-macam ya. Setiap orang kan sensitivitas terhadap energi kan beda-beda ya. Ada yang terasa panas, ada yang terasa mengalir. Udah pegang aja dan jangan tanggung-tanggung sampai sembuh. Tandanya apa ya? Kalau misalnya ada sensasi di tangan ya, nanti berangsur-angsur kalau memang itu sudah cukup, berangsur-angsur turun intensitas sensasinya. Nah, jadi sakit di mana? Pegang aja. Orang tuanya sakit, sini Kak obatin. Mana nggak enak? Pegang aja. Plek. Kita perhatikan gini aja ya. Tapi jangan fokus. Begitu pegang ya sudah, alihkan. Sadari napas. Nah, sambil lihat apa gitu loh ya. Nah, ini sederhana kok. Nggak usah aneh-aneh. Nah, ini ada paradigmanya juga. Kita pakai mekanika kuantum ya. Tapi secara praktis, amati saja yang sakit mana, letakkan, kemudian alihkan. Nah, ini nanti sembuh sendiri. Seperti itu. Itu dua tips yang mungkin bisa saya sharingkan ya. Dan silakan dicoba. Kalau misalnya mau lebih detail, bisa kontak saya nanti. Oke, baik, pastinya seperti itu. Nah, yang terakhir, Kak Bagus, konklusi nih. Juga mungkin barangkali ada pesan yang ingin disampaikan untuk semua viewers live Instagram kita pada siang hari ini tentang self-healing. Ya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa ayolah kita mulai menjadi pengamat atas diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak usah terburu-buru ingin mengubah sesuatu yang di luar, padahal yang di dalam belum berubah. Karena tantangan terbesar adalah mengubah yang di dalam dulu. Kalau di dalam sudah berubah, yang di luar juga akan berubah. Kenapa? Karena dunia luar itu hanya sebagai etalase dari dunia dalam kita. Jadi, yang pertama, ayo belajarlah mengamati diri kita sendiri, minimal mengamati keluar masuknya nafas kita sendiri. Dan ini tidak bisa tidak, harus dialokasikan waktu, me time, untuk mengamati diri kita sendiri setiap hari ya, minimal 15 sampai setengah jam. Duduk aja, amati nafasnya, amati pikirannya, amati. Nah, kita akan semakin tenang nanti, semakin tenang ya. Kalau kita sudah semakin tenang, kita tidak akan kena stimulus respon, kita tidak akan mudah bereaksi atas aksi yang kita terima, sehingga apa? Kita bisa menjaga kestabilan emosi. Jadi intinya adalah pesan saya yang mungkin mudah dilakukan, tapi mungkin juga susah, karena kalau tidak ada tekad, sadari nafas. Sadari nafas itu aja. Kenapa? Karena dengan menyadari nafas, ini kita bisa berbeda dari diri kita sendiri. Dengan menyadari nafas, ini menjaga ketersediaan energi kita. Dengan menyadari nafas, kita bisa menjaga kestabilan emosi kita. Perhatikan orang yang marah, nafasnya seperti apa. Kan pendek. Ya, pendek. Orang yang sakit, nafasnya pendek. Tersengal-sengal. Ya. Jadi nafas. Sadari nafas. Nggak usah dikondisikan, biar aja. Kalau misalnya cepat, ya sudah cepat. Ya. Nanti dengan menyadari nafas, kita amati nafas, semakin lama semakin dalam, semakin panjang. Nah, kalau semakin dalam, semakin panjang apa? Energi kita meningkat. Kalau energi kita meningkat apa? Kita tidak mudah tersulut emosi kita, tidak mudah baperan. Kita pandang terus. Ya. Jadi, jadilah pengamat atas diri sendiri dengan cara apa? Berlatihlah terus menyadari nafasnya. Nah, kalau sudah itu terlatih, nanti Anda ngapain aja disadari. Oh, aku sedang makan ini. Ya. Oh, aku sedang sedang mandi. Oh, aku sedang tidur. Tadi ngelepas sepatu sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu aja lupa. Tadi makan rasanya gimana, lupa. Makan, sudah selesai.
Gimana? Nggak tahu. Loh ini kan susah ya. Apalagi makan sambil main HP, sambil ngapain ya kan? Nanti kalau giginya sakit nyalahkan. Padahal apa? Gigi minta perhatian. Kalau makan-makan deh, nggak usah yang lainnya kan gitu tuh. Karena pikiran kita terserap ke banyak hal, apalagi media HP, informasi begitu cepatnya ya. Kita terserap terus. Kita nggak punya benteng. Jadi tenangkan yang di dalam, yang di luar akan tenang. Selesaikan di dalam, yang di luar akan selesai. Itu pesan saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Bagus ya. Ini setelah saya dengarkan lama-lama nanti akan timbul yang namanya self love seperti yang kita punya dari diri sendiri, menerima diri, apa yang ada dalam diri ini semuanya akan kayak berjalan sangat menyenangkan begitu. Dan iya, terima kasih banyak untuk Kak Bagus atas sharing kita siang hari ini, sangat bermanfaat ya, memberi gambaran baru untuk saya pribadi juga dan untuk teman-teman karakter yang sedang menyaksikan Instagram ini. Semoga nanti ya karakter akan mengajak Kak Bagus kembali untuk sharing lebih dalam lagi tentang self healing gitu, karena kita bersama-sama ingin menyembuhkan diri sendiri begitu ya Kak Bagus. Luar biasa. Dan saya yang membuka acara ini mohon maaf jika selama terlihat oleh teman-teman dan juga Kak Bagus banyak salah kata dan juga salah tingkah, mohon dijadikan maklum. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, 12 orang yang melihat live Instagram ini. Kita akan live Instagram lagi setiap hari Sabtu di Instagram Pro Karakter. Dan live Instagram ini yang akan kami terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita akan bertemu di Sabtu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.